Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari tadi ya? Dari tadi anak teleponin antum loh. Enggak diangkat-angkat, WA kagak dibalas. Sorry. Ya. Ini tadi lagi baca. Baca yang seru apa nih. sih? Nah, ini yang mau kita bahas, Mas. Kita mau lagi baca manga. Oh, manga. Lagi tren-trennya. Oh, iya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita sapa dulu nih. Nah, jadi ini saya lagi ada konten nih sama sahabat Rise. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rise Generation. Jadi kembali lagi nih. Nah, sekarang Kak Arif itu nggak sendiri. Dengan Kak siapa nih? Jeffrey. Kak Jeffrey. Nah, yang mau kita bahas hari ini, kita ngomongin masalah PPKM. Apa itu PPKM? Ini lagi tren kan? PPKM level 1, level 2, level 3, level 4, oh, level 5. Iya. Kita sekarang udah PPKM level 3. Iya. Nah, dan PPKM kita ini beda. Apa yang ngebuat beda? PPKM-nya kita ini para pemuda kecanduan manga. Sebenarnya sih nggak muda juga sih, tapi memang kecanduan. Saya sempet kecanduan manga. Ini tadi barusan saya habis baca Conan. Oh, detektif Conan ya? Ya, iya. Yang nggak selesai. Oh, dari zaman anak kecil itu. Iya. Sampai bahkan sekarang. saya dulu sempat ini juga, Mas Jeffrey, sempat punya beberapa komiknya. Nah, sempet ngikutin nggak? Jadi sampai ngoleksi nggak? Ya. Anak juga pengagum. Oh, apa aja yang udah pernah yang pernah dikoleksi aja? Conan. Itu kan. One Piece, Naruto, itu kan sekarang udah tamat sampai anaknya lagi tuh. Yang baru udah mulai iya. Ntar ada cucunya kayaknya. Nah, ini yang mau kita bahas ini masalah manga ini kan kebudayaan Jepang ya. Maksudnya ini berasal dari Jepang kan, ya kan. Nah, sebenarnya itu manga sendiri itu nah ini sebelum kita ngomongin sebenarnya manga itu apa sih? Manga itu gambar ilustrasi ya. Yang itu di situ ada menceritakan, jadi dikenal dengan nama juga komik ya. Itu awal mula terbitnya manga itu sekitar abad ke-19 ya, akhir abad 19. Nah, itu sudah mulai manga itu. Dan manga pertama kali itu untuk manganya itu tentang apa itu ceritanya? Masih tentang ya. Yang dulu paling hits itu apa manga pertama? Kalau manga Astro Boy. Wah, Astro Boy yang bisa terbang itu ya? Ya, itu sampai sekarang kan masih terkenal itu. Sampai sekarang udah beda juga kan Astro Boy lagi. Iya. Iron Man. Karena zaman semakin canggih ya. Nah, cuman kan memang manga ini juga ada perkembangannya kan dari manga. Sekarang kan malah manga dulu kita baca harus pakai komik kan. Oh ya, sekarang sudah bisa online. Nah, sekarang udah bisa online. Itu kayaknya jadi keseruannya. Ya. Cuman kan sekarang dan manga pun juga ada perkembangan. Dia juga sekarang ada anime kan. Ya. Jadi, nah, sebelum kita ngomongin anime ini, kita seakan-akan ini teman-teman tahu nggak sih anime itu apa ya? Coba. Nah, itu terbitan dari sebuah manga ya, yang itu diilustrasikan melalui perfilman. Nah, itu di awal mula abad sekitar 1907 ya. Oh, berarti nggak terlalu jauh ya antara manga sama animenya. Berarti perkembangannya ya. Tahun 1945 itu mungkin sudah masuk ke Indonesia. Itu manga anime itu. Nah, ini nih yang lagi naik daun ini saya sebenarnya belum nonton karena saya memang udah berhenti dari membaca manga, udah nonton anime gitu. Karena dulu saya juga suka Conan, suka Kindaichi kayak gitu. Nah, ini Tokyo Revenger. Nah, lagi booming banget itu Tokyo Revenger ya. Iya. Ini sebenarnya cerita tentang apa sih? Saya juga penasaran gitu kan. Itu tentang geng ya. Di situ dimana Tokyo itu kan di Jepang ya, salah satu ibu kota di Jepang. Di situ menceritakan perkumpulan anak muda dan menjadi sebuah geng di situ ya. SMA itu masih SMA semua. Nah, di situ menceritakan bagaimana seorang tokoh utamanya itu bisa time travel ya. Bisa kembali ke masa lalu. Wah, luar biasa sekali itu ya. Saya juga mau kalau gitu. Nah, jadi cerita tentang itu. Nah, yang jadi poin pentingnya sampai booming itu apa? Nah, itu kan bagaimana seorang mungkin karakter kedua di situ Mikey namanya. Nah, julukannya Mikey. Nama aslinya itu Sanumanjiro. Tahu banget. Itu pemuda ya luar biasa kan gitu sih, kuat ya kan, berani, mentalnya luar biasa, mental baja kan gitu. Ya gelutnya luar biasa, berantemnya itu. Waduh. Dia kayak superhero gitu atau sebenarnya kayak berantem biasa, kayak berantem biasa fighting. Kalau gitu. saya tuh taunya kayak Crow Zero gitu nggak sih? Nah, mungkin ini versi manganya, versi animenya. Nah, itu saya taunya Crow Zero itu kan versi aslinya tuh, ya kan? Nah, itu manusianya gitu.
Cuma kalau kayak Tokyo Revengers itu kan ya mungkin versi manganya lah. Nah di situ emang geng itu mereka itu mau jadi geng terkuat di Tokyo itu kan, mau menaklukkan Tokyo, bahkan menaklukkan dunia kata mereka kan gitu sih, luar biasa kan. Pantes aja sampai digandrungin remaja karena ngegeng banget iya, lah ya, ngegeng anak banget remaja itu iya. kan ngegeng banget. Sebenarnya ini sih saya yang mau tanyain itu kok bisa ya? Apa kan manga dan anime itu perkembangan dari Jepang gitu. Maksudnya kan negara-negara dengan padahal mereka bukan seorang muslim tapi kok bisa gitu mengeluarkan itu gimana gitu ya? Ya. Kayak kita tahu ya, Jepang itu dari segi teknologinya maju sekali ya. Bahkan kita di Indonesia pun ya kalah jauh kan gitu. Dan umat muslim sekarang juga kan terbelakang gitu. Ya. Umat muslim juga nggak pede dengan agamanya juga kan gitu sih. Contohnya remaja-remaja sekarang kan, mereka nggak pede untuk membawakan keislamannya ya, kan gitu. Kayaknya kayak muslim itu terbelakang iya, sekali. benar. Padahal kalau Jepang kan nggak punya, padahal kan Jepang itu termasuk negara yang sebenarnya agamanya kan anomali ya. Dia Banyak antara agama, punya agama dan iya, tidak punya iya. agama kan. Tapi ya mereka bisa menghasilkan itu. Iya. Nah. Ketika orang-orang non-muslim ya meninggalkan agamanya, ya mereka menggunakan akalnya. Tapi ketika umat muslim itu meninggalkan agamanya, maka ya keterbelakangan yang ada. Karena sumber ilmu pengetahuan itu dari Al-Quran itu sendiri sebenarnya. Makanya kita lihat sebagaimana ulama-ulama terdahulu yang ilmu Ibnu Sina, Al-Jabar yang penemu bilangan biner kan, penemu bilangan Al-Jabar kan itu. Nah dari situ kan makanya kenapa teknologi itu di Jepang itu maju ya sebenarnya dari muslim juga. Makanya kita sebagai pemuda, anak muda itu ya nggak boleh minder. Karena apa? Sebelum Jepang menjadi kayak sekarang, itu kita sudah lebih dahulu sebenarnya kan. Karena kalau nggak ada mereka, nggak ada ulama terdahulu seperti Al-Jabar dan Ibnu Sina, itu perkembangan teknologi dan kedokteran itu ya keterbelakangan sekali kan gitu. Karena mereka yang menemukan kan gitu. Oh jadi sebenarnya kita sebagai kaum muslim itu kita sebenarnya punya beberapa penemu. Oh iya, banyak sebenarnya. Kalau mau disebutkan ya sudah tidak habis itu. Tadi Al-Jabar yang Al-Jabar, nemuin Ibnu Sina. Angka biner ya. Terus ya. tadi juga Ibnu Ibnu Sina Sina, yang dari kesehatan dan kedokteran. Jadi sebenarnya untuk seorang kaum muslim itu juga nggak ada alasan. Maksudnya kita juga bisa jadi apapun sebenarnya ya. Kalau misalnya kita bersungguh-sungguh gitu ibaratnya. Nah itu ini ya yang lebih ini lagi masalah. Kan biasanya kalau orang yang suka manga itu ngomongnya wibu, otaku itu apa sih sebenarnya? Ya itu sebutan untuk penggemarnya aja sih. Kalau wibu itu apa? Mungkin lebih ke animenya mungkin gitu. Kalau otaku itu kan lebih ke manganya. Terus sampai kalau ada orang itu sampai disebut otaku itu gimana? Ya itu kalau untuk di Jepang sendiri ya, sebutan otaku itu kan untuk penggemar manga itu ya. Dan itu punya sisi negatifnya sendiri. Gitu, iya, benar. Orang-orang Jepang itu menganggap bahwa otaku itu mereka itu lebih antisosial gitu. Karena mereka sibuk dengan ya membaca manga itu tadi, menonton film anime tadi gitu. Ya seperti itu. Sehingga mereka melupakan orang-orang di sekitarnya. Jadi malah bukan sesuatu yang bagus. Oh, benar. Makanya kenapa orang-orang di Jepang itu mereka lebih suka menyendiri ya. Karena orang-orang di sekelilingnya juga itu nggak respect, nggak peduli sama mereka gitu loh. Jadi sebenarnya bahaya untuk kaum remaja muslim yang endingnya malah dia jadi antisosial ya. Benar. Kita itu kan sebagai muslim itu yang seharusnya malah sebagai pembandawa, mengajak kepada kebaikan. Kalau kita malah kita antisosial ya siapa yang akan membangkitkan umat kan? Iya benar. Karena emang rata-rata orang yang suka dengan anime, manga itu mereka itu melihat karakter-karakter yang mereka suka gitu loh. Jadi mereka sadar nggak sadar mereka mengikuti gitu loh. Misal karakternya itu antisosial kan, nggak suka sama orang-orang di sekitar kan gitu. Mereka mengikuti kan. Sampai segitunya. Iya. Padahal kan seorang muslim itu kan tidak boleh seperti itu kan gitu. Kata Rasulullah itu kan seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Apalagi yang dicintai adalah karakter anime itu yang sebenarnya itu nggak ada fiksi kan gitu kan sebenarnya kan. Bahkan ada juga kan yang lebih parah itu sampai dia itu nikah dengan karakternya. Benar. Ya di Jepang itu emang orangnya aneh-aneh pokoknya. Racun banget. Iya, karena mereka gimana ya?
mereka itu rata-rata agnostik ya. Mereka percaya Tuhan tapi nggak percaya agama mereka itu. Itu baiknya tadi agnostik. Jadi orang dia percaya Tuhan, iya, tapi nggak percaya adanya agama. Nggak percaya sama agama. Jadi dia tidak, ibaratnya mereka tidak mau dikekang dengan agama. Jadi mereka ingin dibebaskan. Karena menurut mereka agama itu nggak ada yang benar. Padahal kan ketika kita mengikuti aturan Tuhan kan maka kita harus masuk ke agamanya kan gitu sih. Iya betul. Kan kita gitu harus percaya agamanya dan mengikuti aturannya. Bukan hanya sekedar percaya iya ada Tuhan itu, tapi nggak ngikutin aturan ya apa. Sama aja kita mengidolakan satu tokoh ya. Misal kayak di karakter anime atau manga, itu kan mau nggak mau kita kan mengidolakan juga apa yang dia perbuat kan gitu sih. Apa yang menjadi aturannya dia dalam hidup kan gitu sih. Nah kalau kita nggak mau ikut aturannya Allah, nggak mau ikut aturannya Tuhan, lah gimana kita dengan kehidupan kita kan gitu. Nah, agama itu kan isi ya kan gitu sih. Isi tentang petunjuk bagaimana manusia itu bisa berpedoman akan itu kan gitu sih. Oke, menarik sih Mas. Sampai sejauh itu ya. Jadi manga dan Jepang dan segala kebudayaannya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita nih yang teman-teman yang udah telanjur menyukai manga dan anime itu, nah itu kalau sarannya Mas ini nih, Mas Jeffrey sendiri itu gimana nih kita sebagai kalau ini jangan kan cuma anime lah kan sekarang banyak kebudayaan kan cuma anime dan manga, bahkan K-pop gitu kan, bahkan yang ada yang mungkin suka dengan karakter Marvel gitu kan, yang dewa-dewa itu. Nah itu sebenarnya kalau itu ada nggak sih sarannya biar kita sendiri itu bisa memfilter sendiri itu? Ya. Untuk menyukai seperti itu ya kayak film dan segala macam ya boleh-boleh saja kan gitu sih. Cuma kalau sampai berlebihan, misal kita karena suka manga ya kan gitu atau suka anime, itu kita maraton tuh. Kayak anime kan banyak chapternya misalkan, kayak atau manga kan sampai berepisode-episode kan gitu sih. Nah di situ kalau kita suka sama manga atau film itu kan, maka kita akan maraton dari season 1 sampai season terakhirnya kan gitu. Itu sebenarnya maraton ya karena kita iya, karena nonton dari awal kan gitu, sampai akhir kan gitu sih. Nah, ini luar biasa banget obrolan kita. Nah, cuman kan ini perkembangan teknologi ini itu membuat kebudayaan itu jadi gampang kita lihat gitu. Maksudnya kalau nggak cuma manga, anime yang ada di Jepang gitu, kebudayaan K-pop juga kan sudah menyerang Indonesia sendiri. Banyak orang-orang yang suka K-pop juga. Bahkan kalau di barat sendiri siapa sih yang nggak kenal Superman, Spiderman? Nah itu gimana sih kita sebagai Muslim itu bisa memfilter dengan tontonan tayangan ya, yang pertama keimanan kita juga harus kuat ya. Yang kedua pengetahuan kita terkait Islam ya, harus bisa kita kuasai juga dengan menuntut ilmu, karena menuntut ilmu juga kan kewajiban ya. Nah, dan yang ketiga itu bagaimana kita bisa memfilter itu dengan ilmu yang kita dapat dan dengan keimanan yang teguh itu tadi kan, sehingga kita mampu memfilter mana yang baik dan mana yang buruk untuk kita. Ya mungkin ya itu saja sih. Nah, jadi itu tadi pembahasan kita nih sama Mas Jeff luar biasa. Jadi saya tahu nih mana otaku, mana wibu, dan ternyata memang budaya manga dan anime itu luar biasa sekali. Nah, oke. Jadi untuk sahabat The Race, mungkin itu aja yang kita bahas hari ini. Jadi sebenarnya sah-sah saja kita itu menyukai kebudayaan manapun, tapi sebagai seorang Muslim kita punya batasan. Ada yang mana yang baik dan mana yang benar. Gak cuma baik dan benar. Ini mana yang dibolehkan oleh syariat dan mana yang tidak dibolehkan syariat, dan itu yang harus jadi pegangan kita. Oke, mungkin itu aja untuk pembahasan kita pada hari ini. Jangan lupa tetap terus saksikan podcast bareng Race Generation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.